Axio, Alomora, Levicorpus, Obliviate, Repelomugletum, Protego, Lumos. Yo, halo semuanya, selamat datang kembali dengan gua Game 90net. Di video kali ini kita bakalan membahas sebuah peristiwa yang paling mematikan, di mana 6,8 miliar jiwa manusia mati dikarenakan meleleh dan berubah menjadi gumpalan daging yang disebabkan oleh sebuah fenomena yang paling mematikan yang dikenal sebagai When Day Breaks. Jadi di sini kita bakalan membahas apa itu When Day Break, seperti apa kengerian dari When Day Breaks ini, lalu bagaimana ceritanya SCP Foundation bisa mendapatkan proposal SCP-001 yang sangat dirahasiakan. So, untuk kalian yang udah penasaran banget bagaimana ceritanya, don't go anywhere, stay here and watch. SCP-001 saat ini digolongkan sebagai kelas Apollyon. Karena SCP-001 ini merupakan sebuah objek matahari yang memang dan nggak mungkin banget bisa dikontain oleh SCP Foundation. SCP-001 ditulis dalam proposal SD Log. Proposal ini merupakan sebuah dokumen yang berisikan tentang sebuah fenomena paling mematikan yang dikenal sebagai When Day Breaks, yang sangat dirahasiakan oleh SCP Foundation. Karena takutnya jika sampai informasi rahasia ini bocor ke publik, hal ini akan membuat takut para masyarakat dan semakin memperburuk keadaan. When Day Break merupakan sebuah fenomena yang paling mematikan dan pernah memakan 6,8 miliar jiwa manusia dalam waktu 24 jam. Jadi ketika fenomena When Day Break ini terjadi, maka suhu panas matahari ini akan meningkat secara drastis dan mengeluarkan sinar cahaya yang sangat menyengat dan dapat menyebabkan kerusakan sel kulit. Sampai pada akhirnya manusia-manusia yang terkena cahaya dari When Day Break, mereka hanya perlu menunggu hari kematiannya tiba. Mungkin ya kalau dilihat secara sekilas aja, atau untuk anak-anak IPA atau untuk orang-orang yang suka membaca tentang fenomena-fenomena paling mengerikan, kalian pasti bakal berpikir kalau When Day Break ini mirip banget dengan sinar ultraviolet. Kalau sinar ultraviolet paling cuma menyebabkan kerusakan kulit, atau yang paling parahnya adalah kanker kulit. Jadi When Day Breaks dan juga sinar ultraviolet ini sangatlah berbeda. Cahaya yang dihasilkan oleh When Day Break dapat membuat seluruh makhluk hidup di muka bumi berubah menjadi lelehan gumpalan daging. Ketika objek tumbuh-tumbuhan yang terkena secara langsung cahaya dari When Day Break, tumbuh-tumbuhan ini akan meleleh tapi masih dapat berfungsi secara normal. Karena tumbuh-tumbuhan ini masih dapat melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Lalu untuk binatang yang terkena sinar When Day Break, kebanyakan dari binatang-binatang ini mati dikarenakan mereka nggak dapat menggerakkan tubuhnya secara normal. Contoh salah satunya adalah binatang burung. Ketika burung terkena oleh sinar cahaya When Day Break, maka tubuhnya ini akan meleleh dan nggak dapat mengoperasikan tubuhnya secara normal. Alhasil gara-gara tubuhnya yang nggak dapat berfungsi secara normal, binatang ini nggak mendapatkan makanan dan berujung kematian. Lalu bagaimana dengan manusia? Ketika manusia terkena cahaya dari When Day Break ini secara langsung, maka tubuhnya ini juga akan berubah alias meleleh menjadi gumpalan daging dan terlihat seperti monster yang sangat mengerikan. SCP-001-A atau sebut saja makhluk hidup yang sudah terkontaminasi oleh cahaya SCP-001 akan terlihat seperti kumpulan daging hidup yang dapat bergerak bebas untuk mencari makanan manusia. Yang bikin menariknya adalah setelah dilakukan penelitian lebih lanjut tentang SCP-001-A ini oleh SCP Foundation, mereka menemukan sebuah fakta yang menarik. Makhluk hidup yang terkontaminasi sebenarnya mereka masih hidup dan memiliki sedikit kesadaran ingatan tentang kehidupan mereka
sebelum berubah menjadi SCP-001-A. Lalu alasan kenapa SCP-001-A ini ingin menyerang manusia dikarenakan mereka ingin mengambil tubuh manusia normal yang masih sempurna. Tapi sayangnya ketika SCP-001-A bersentuhan dengan manusia normal, kebanyakan manusia normal ini mati dikarenakan tertelan alias dimakan oleh gumpalan daging hidup. Jadi ketika ada makhluk hidup atau seseorang yang terkena cahaya dari When They Break, ini sama aja dengan kata mati. Walaupun mereka masih hidup lah, anggap aja mereka masih hidup, tapi wujud atau tubuh mereka ini sangat menjijikkan dan juga mengerikan. Dan udah pasti itu nggak ada obat untuk menyembuhkan tubuh mereka. Ya. SCP-001 dengan kode name SD-Log sebenarnya ditemukan di dalam ruang bawah tanah yang tidak berpenghuni. Ruang bawah tanah ini memiliki fasilitas yang cukup bagus seperti ruang laboratorium, tempat tidur lengkap dengan kamar mandi, dan jauh dari cahaya matahari. Tapi yang bikin aneh dari ini semua, saat salah satu staf SCP Foundation masuk ke dalam ruang bawah tanah ini, mereka menemukan sebuah cairan hitam yang bentuknya ini seperti lendir yang sangat licin dan bertebaran di mana-mana. Selain itu, di dalam ruangan tersebut ditemukan bau bangkai yang sangat tidak enak. Nah, dokumen rahasia SCP-001 ini ditemukan di dalam sebuah komputer pribadi milik salah satu peneliti yang bernama Dr. Logan Igota. Di dalam dokumen tersebut dilengkapi dengan 5 buah rekaman video. Nah, isi dari kelima rekaman video tersebut sebenarnya bisa dibilang kayak daily vlog yang dilakukan oleh Dr. Igota tentang fenomena yang disebut dengan When They Break. Di dalam rekaman pertama, Dr. Logan Igota mengatakan ia dan juga beberapa staf lainnya terjebak di dalam Site 46. Lalu ia juga mengatakan telah terjadi sebuah insiden besar di dalam markas Site 46, yaitu salah satu humanoid tahanan di dalam markas lepas yang menyebabkan beberapa SCP kelas ketir melarikan diri dari Site 46. Dr. Logan Igota juga mengatakan akan mencari tempat persembunyian baru yang masih memiliki banyak persediaan makanan. Dari rekaman video pertama ini, sejenak gua kayak berpikir kalau kejadian yang dialami oleh Dr. Igota ini sebenarnya mirip banget dengan cerita yang ada di dalam game SCP Container Bridge, yaitu semua humanoid yang ada di dalam markas SCP ini tiba-tiba saja lepas dan bebas untuk bergerak kemanapun. Mirip banget kan? Di dalam rekaman kedua, Dr. Igota mengatakan telah berhasil mengirim salah satu personel tahanan D untuk memeriksa keluar markas, dan mereka menemukan sebuah markas Site 19 yang katanya tempat tersebut sangat aman dan cocok dijadikan sebagai tempat persembunyian. Saat rekaman ketiga diputar, Dr. Igota terlihat duduk di depan komputer miliknya dengan ekspresi wajah yang terlihat sangat sedih dan ada sebuah noda darah di dekat saku dadanya. Dan pada saat Dr. Igota merogoh saku miliknya, ia mengeluarkan sebuah jari manusia yang masih menggunakan cincin berkilau. Di dalam rekaman ketiga ini, Dr. Igota terus meminta maaf dengan memegang ibu jari tersebut seperti telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Tak lama setelah Dr. Igota selesai ngomong sendiri sambil minta maaf, ia tiba-tiba saja mematikan kamera miliknya. Tapi kita masih bisa mendengar nih voice percakapan Dr. Igota. Saat itu Dr. Igota menerima panggilan radio dari seorang wanita. Dari pembicaraan yang mereka lakukan ini, sepertinya wanita tersebut adalah kekasih atau istrinya si Dr. Igota. Tapi yang bikin anehnya adalah ketika saat mereka sedang asik ngobrol nih, tiba-tiba saja terdengar suara kayak suara lendir yang sangat mengganggu. Lalu setelah mereka berdua ngobrol dengan mesra dalam waktu yang cukup lama, tiba-tiba saja terdengar suara bantingan kursi dan suara muntahan Dr. Igota. Dari sinilah kemudian muncul sebuah misteri baru, kayak ibu jari yang dipegang oleh Dr. Igota itu siapa? Apakah ibu jari yang dipegang oleh Dr. Igota ini adalah ibu jarinya si
istrinya atau kekasihnya sehingga membuat Dr. Igota sedih dan terus meminta maaf. Terus kalau misalnya ibu jari tersebut adalah milik kekasihnya, lantas siapa yang berbicara dengan Dr. Igota? Dan yang paling aneh adalah suara lendir yang muncul pada saat mereka sedang asik ngobrol. Itu apa? Untuk kalian yang bisa memecahkan misterinya, kalian bisa tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, next. Pada saat rekaman keempat diputar, keadaan dari Dr. Igota ini menjadi semakin parah. Badannya menjadi sangat kurus, terus matanya merah, dan ia juga menyiapkan sebuah mangkok disertai pisau. Dr. Igota mengatakan ia bekerja dengan sangat keras di dalam SCP Foundation. Ia juga mengatakan bahwa proyek yang ia kerjakan ini dapat membuat manusia bertahan hidup untuk melawan fenomena when they break. Tapi sepertinya perkiraan Dr. Igota salah. Keadaan malah menjadi semakin buruk. Bahkan persediaan makanan di Site 19 sudah hampir habis dan kehilangan sumber tenaga listrik. Saat itu Dr. Igota selalu mengatakan cahaya tersebut akan mengambil tubuhmu, lalu mencuri pikiranmu, tapi bagaimana dengan jiwamu? Dan setelah Dr. Igota selesai berbicara, tiba-tiba saja ia mengambil pisau yang ada di mejanya, mengiris tangannya, terus mengalirkan darahnya ini ke dalam mangkok, dan videonya berhenti sampai di sini. Saat rekaman kelima ini diputar, keadaan dari Dr. Igota menjadi semakin kacau dan pokoknya parah banget. Rambut Dr. Igota mulai menipis dan bajunya yang terlihat sangat kotor disertai bola matanya yang mulai menyusut dan menjadi kecil. Di dalam rekaman tersebut, Dr. Igota selalu mengatakan, "Aku tidak terinfeksi, aku tidak gila. Tidak ada lagi jalan keluar untuk situasi mengerikan ini. Tidak ada lagi masa depan. Aku tidak akan pernah keluar dari tempat ini. Aku sangat takut dengan kedatangan cahaya tersebut." Setelah Dr. Logan Igota selesai berbicara, tiba-tiba saja ia mengambil sebuah pistol dari lacinya sambil mengatakan, "Ibu, ayah, dan Ari, maafkan aku." Dan rekamannya berhenti sampai di sini. Dari hasil rekaman tersebut, ada yang mengatakan kalau Dr. Igota ini menjadi stres karena kehilangan istrinya sehingga ia bunuh diri. Tapi ada juga yang mengatakan Dr. Igota sudah terinfeksi oleh SCP-001 dan ia berubah menjadi SCP-001-A. Oke, itu dia video kita hari ini tentang SCP-001 When They Break. Sekarang waktunya untuk kita berdiskusi apakah kalian bisa menjawab misteri-misteri mengerikan ini atau kalian mau memperdebatkan SCP-001 When They Break. Kalian bisa gunakan kolom komentar yang ada di bawah ini untuk sharing atau membuka topik diskusi untuk dibahas. Seperti biasa, jangan lupa untuk like dan share video ini kalau kalian suka. Dan kalau misalnya kalian nggak suka dengan video gua, kalian bisa kasih gua dislike aja. Oke, nggak apa-apa. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena dengan kalian mensubscribe channel ini, selain kalian mendukung gua, kalian juga bakalan mendapatkan notifikasi pada saat gua upload video baru. Dan tentunya video-video yang bakalan kita bahas di next video selanjutnya bakalan menjadi semakin seru dan lebih creepy lagi. Terakhir, nama gua Game90net. See you next time and happy horror. Bye.